Nah, dibilang di sini seorang muda, bukannya Yesus memang muda. Iya, tetapi kok maju ke depan, masuk ke ayat 15, Yesus yang disalib. Iya, memang orang itu menganggap Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan saya tadi siang di Markus 16 nomor 16. Di situ pengarang Bible mengatakan bahwasanya setelah kebangkitan Yesus tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana penulis Bible tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus padahal mukanya beda? Macet kan? Macet. Bukan pasti macet, karena ini jelas-jelas di sini Suma pasal 15 ditulis di sini. Yesus di hadapan Pilatus, Yesus diolok-olok. Ini perikopnya. Yesus disalibkan. Terus ada lagi perikop Yesus mati. Yesus dikuburkan, itu semua perikopnya. Kebangkitan Yesus sudah masuk di pasal 16. Terus Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Yang datang tuh dari muridnya yang melapor, yang si Markus tahu dari murid dong. Murid juga. Kalau dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Karena kan dibilang Yesus dengan rupa yang lain. Tetapi ini kan mereka tahu bahwa ini adalah informasi dari pewarta bahwa sesudah itu Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri. Terus di ayat berapa? Cuma dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu? Itu ayat berapa? Markus 16 nomor 12. Cak Ayu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi sesudah itu ia menampakkan diri dari rupa yang lain. Berarti tetap ini diceritakan bahwa itu Yesus. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Dari muridnya yang melihat, bertemu kan muridnya kan melihat. Muridnya yang mana yang melihat? Begini, ini kisah Yesus bangkit. Dia bangkit di hari ketiga. Tetapi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia selalu ketemu dengan ini murid-muridnya. Iya, dari mana? Tiba-tiba dia datang. Dari mana? Murid-muridnya lah. Dari murid-muridnya mana? Iya. Dari murid mana? Di mana dia tahu muridnya ini adalah Yesus? Ini ditulis begini, sesudah itu ia menampakkan diri. Sesudah dari mana dia tahu? Yesus. Aduh. Dari mana dia tahu? Jangan-jangan orang lain ini. Di sini kan ini makanya saya bilang ini orang lain ini yang menggantikan Yesus ini adalah orang lain. Iya, tapi di sini tidak ada ditulis orang lain. Ini buktinya dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tidak ada kan tertulis di sini. Ternyata orang rupa lain. Yang lain kan? Rupa lain kan? Tetapi dia juga, Yesus juga. Dari mana pengakuannya? Akulah Yesus. Mana pengakuannya? Dialah Yesus. Mana pengakuannya? Tunggu dulu ya. Dari awal, dari ayat 9 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Pertama Maria Magdalena. Maria mengatakan, kamu tidak lihat mayat Tuhan kami. Daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi percaya tidak murid-muridnya? Percayalah. Coba dalilnya mana? Mana muridnya mereka ketika mendengar Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tetapi tunggu. Ini belum selesai. Cuma. Ya. Mereka tidak percaya. Iya, tunggu. Tapi ada selanjutnya.
sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang itu lain menampakkan kepada diri. dua Dari orang. sinilah karangan Markus muncul. Ketika keduanya dalam Murid-muridnya tidak perjalanan keluar percaya. kota, lalu kembalilah mereka. Markus mengarang, Iya, itulah gurumu dalam rupa lain. Aku tidak Ya, percaya. Karena itu Iya, wajahnya ini bukan masih wajah ada loh guruku. ayatnya. Itu Belum gurumu selesai loh. dalam bentuk rupa yang lain. Oh no, Iya. guruku tidak pernah Iya, mengatakan sampai di aku akan situ datang lu dengan rupa yang baca. lain. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi yang tidak percaya dia cela. Dia cela. Kata kan? siapa? Kata siapa? Yesus kan? Yesus. Kata Akhirnya siapa? ia tunggu. Itu narasinya siapa? Markus. Markus ini siapa? Penulis kitab Markus. Penulis Aduh. apa? Dia posisinya penulis sebagai apa di sini dia? Posisinya dia sebagai apa di sini? Ini yang menulis dan memberi kesaksian tentang Yesus. Dia ini yang siapanya diceritakan Yesus? Oleh murid-muridnya. Dia ini siapanya Yesus? Kita selesaikan ayatnya dulu. ini yang bernarasi seperti ini siapanya? Siapanya Yesus? Saya mau Apa selesaikan bagian dia? dulu, Suma. Apakah dia sutradara? Apakah dia tanda itu maksudnya? Apakah Tunggu, dia kita kan ini selesaikan dulu baru kita ngambil sutradara, kesimpulan. fotografer, atau Bagaimana pengarang, belum atau selesai wartawan? ini? Tunggu, saya baca ya sedikit ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan Kepada hati mereka. ke-11 murid. Ya, Berarti Yesus, tunggu, berarti saya Markus sambung. bukan kan? Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah dilihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi dia lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini kata siapa? Ini kata siapa? Yesus lah. Iya. Ini yang mengarang dan mengatakan bahwa Yesus berkata seperti itu siapa? Memang. Iya, itu kan Markus. laporan dari murid semuanya. Di mana laporannya? Mana laporannya? Sama Mana kalau laporannya? kalau umpama kalau itu ada hadis diceritakan ke sini, diceritakan Oh, ke sini. jangan Jadi, samakan dengan hadis. Bukan, Hadis itu tunggu. sanadnya jelas, mata rantai Iya. penyampaiannya jelas. Ini juga jelas kok. Ini Oke, juga kalau jelas dari kok. mana Markus tahu? Markus tahu pasti kan dari murid-muridnya. Mana buktinya? yang Mana ketemu. mana buktinya murid Yesus bertemu Markus? Mana buktinya? Aduh. Mana buktinya? Ini Markus surat kabarnya ini supaya kita tahu itu betul. Mana buktinya Markus bertemu dengan Jadi murid 19 dan 20 penutup yang terakhir. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk Dari di mana? sebelah kanan Dari mana Allah. Markus tahu? Mereka pun pergilah. Iya kan kesaksian darimu tidak mungkin. Mana Karang-karang. kesaksian muridnya mana? Di mana tertulis murid-murid Yesus bersaksi kepada Markus? Di mana tertulis? Tidak ada tertulis, tapi itu Terus sudah. siapa yang mengajarin Anda bahwa murid Yesus bersaksi kepada Markus? Terus masa saya masa apa? yang mau bersaksi? Kan Anda Markus yang bertulis, mengatakan, saya belum- Anda yang menuduh Markus menerima kesaksian dari murid. Saya minta mana kesaksiannya? Di mana dia bertemu? Mana dalilnya? Mana bukti dia pernah bertemu dengan murid Yesus? Mana? Mana? Meow. Loading dia loading. Anda kan mengatakan Markus menulis ini karena menerima dari muridnya. Mana buktinya? Kalau Markus ini menerima dari muridnya Yesus. Sedangkan Markus ini adalah asisten. Dia adalah muridnya Paulus. Ayo buktikan ke kami. Mana? Kalau ada orang datang membawa hadits, qala Rasulullah, kami minta bukti. Mana buktinya Rasulullah berkata demikian? Maka orang-orang itu, kalau dia adalah ahli hadits, ulama hadits, maka dia akan menguraikan. Ini yang berkata menerima dari si A menerima si B, B Jadi, menerima dari si begini, C. kesimpulan C kita ambil. bertemu dengan Rasulullah. Ya, Berarti cuma- pemberitaannya itu sahih. Sama seperti Bang Suma Jadi- berkata kepada saudara Jerry, Yo. pada tanggal 15 berdebat dengan saya. Atau Nggak usah ada direkam. orang yang memberitakan Sekarang gini, itu. sekarang Orang itu gini. pasti melihat atau Ya. mendengarkan dari saksi yang Karena- pernah. Saksi, Ya, kesaksiannya oke. ada. Nah, Anda mengatakan Ya. cerita-cerita Yesus bangkit dalam rupa yang lain itu informasi dari
Markus ini tidak berada di dalam lingkaran pengajaran Yesus. Dia orang luar. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa Markus ngarang cerita dari mana? Dulu. Ya, Zuma menarik kesimpulan karena tidak ada kesaksian bahwa tidak ada hubungannya murid-murid dengan Markus sehingga kitab ini palsu gitu. Tidak bisa dipercayalah. Kan ada, oh ini asli nih, ini asli tulisan wartawan. Nah terus? Tapi untuk mengetahui keaslian ini betul-betul sesuai dengan keadaan, mana buktinya? Jadi kan sekarang cuma minta bukti. Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, sekarang kesimpulannya, sekarang saya tanya Zuma, kesimpulannya tentang ini bagaimana? Kesimpulannya ini adalah cerita yang ditulis oleh pengarang Markus tentang apa yang dia ingin ceritakan. Tapi terkait cakupan muatannya ini betul atau tidak, orang berakal tidak akan pernah menyimpulkan ini benar. Kenapa? Karena terputus. Berarti Cuma katakan bahwa ini tidak benar beritanya ini di Markus. Beritanya ini benar dari Markus, tapi tidak ada bukti bahwa apa yang diceritakan itu sesuai dengan keadaan. Berarti saya sudah tutup ini kitab. Hah? Tidak, terserah. saya tutup ini kitabku. Berarti terserah. Karena saya percaya ini kitab, Zuma tidak percaya. Iya, ya kan? Jelas saya tidak percaya karena itu tidak dikenali oleh Yesus. Pernah nggak Yesus bercerita tentang kitab Markus? Udah susah, mau panjang lagi kita bercerita. Sudah kita tidak nyambung. Karena aku tidak percaya. Bagaimana mungkin saya percaya sebuah pemberitaan yang menceritakan tentang Yesus sementara Yesus tidak mengenal buku itu? Ya sudah. Ya sudah. Lanjut kepercayaanmu. Iya, jelas iya dong. Iya dong, pasrah dia, Bang. Pasrah dia, Bang, pasrah, Bang. Bukan pasrah. Akhirnya kan kita tidak nyambung juga. Saya percaya, kok tidak percaya. Jangan kan makanya Jerry nih. Permasalahannya Anda percaya kepada sebuah pemberitaan yang tidak nyambung kepada Yesus. Itu loh. Enggak dong. Yesus mengenal buku Markus. Di mana buktinya? Jadi Jerry, yang dimaksud ini tadi sederhana loh, Jer. Kami itu bukan tidak percaya. Masalahnya di sini kok tidak bisa membuktikan. Jangan bilang kami ini. Apa tadi kau bilang? Raja Salman apa? Kau tadi kan bilang, kayak mana kami mau mengatakan apa? Ini kalau kalian nggak percaya, bagaimana kami mau percaya kalau kau tidak bisa membuktikan? Coba, Bung, kitab Markus itu ditulis tahun 64 sampai 65. Yesus sudah tak ada. Keadaan itu terjadi 30 tahun baru ditulis oleh Markus. Ini Markus tahu dari mana? Nah, coba jawab, Jerry. Saya sudah tidak bisa mau jawab dan mau jelaskan. Ya, enggak itu tadi. Kau nggak bisa membuktikan. Jadi di sini jangan kau tuntut. Ini saya ini percaya dengan iman. Ah, ini dia, Bang. Percaya dengan iman nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kita sapa dulu. Marvel. Yang benar adalah saya Jerry percaya dengan dogma, bukan iman. Itu yang betul. Ini bukan dogma. Bukan dogma. Ini kitab suci. Iya, bagi itulah saya. kitab suci. Bung, dengarkan saya. Markus tidak menghafal. Markus tidak hadir pada saat kejadian. Markus tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal Markus. Lalu apa? Jadi begini. Markus tidak menulis pada saat kejadian. Yesus terangkat di tahun 33. 31 tahun kemudian Markus mengatakan Yesus muncul dengan wajah rupa yang lain.
dari mana Markus tahu kejadiannya itu 30 tahun yang lalu? Jadi begini. Dari mana Markus tahu? Kesimpulannya ini Suma tidak percaya ini catatan atau tulisan kitab suci ini dari Markus, gitu kan? Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Saya tidak percaya itu sabda Yesus. Saya tidak percaya. Tapi saya percaya itu adalah kitabnya Kristen. Saya percaya Markus itu kitabnya orang Kristen. Kitab yang tidak pernah Yesus sentuh, kitab yang tidak pernah Yesus baca, kitab yang tidak pernah Yesus sebut. Nah, kitab yang muncul 31 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Pertanyaannya, dari mana pengarangnya tahu keadaan 30 tahun yang lalu? Dari mana? Macet. Bang, tamu ini bang, di atas bang, tamu bang. Iya. Oke, Marvel, selamat malam dari Kristen Muslim bang. Muslim saya. Oh Muslim. Ya bang, silakan bang, apa yang mau disampaikan sedikit sebelum kita naik ke narasumber Kristen bang.